Dari Celana M seksi nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore Star Lovers, Ardi Sarjono menyapa Anda di tanggal 26 September 2023, 8 menit lebih dari pukul 3 sore. Melanjutkan Widya Pradipta tadi Star Rest and Relax ya. Sore hari ini kita akan ngobrol bersama, dialog bersama dengan DPRD Kota Jogja. Kita akan bicara santai, serius tapi santai nih Star Lovers di topik pengawasan perizinan di Kota Yogyakarta. Bicara tentang pelayanan publik di Kota Jogja yang terus melakukan perbaikan sehingga diharapkan bisa munculnya public trust nih Star Lovers dan juga layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terus meningkatkan inovasi layanan publik demi memberikan jaminan sebuah pelayanan, kemudian persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu yang dapat diukur dan diketahui oleh masyarakat tanpa mengalami kebingungan. Semuanya bersifat transparan, biar nggak bingung, biar nggak awkward ya Star Lovers. Jadi seperti apa sistem pengawasan perizinan di Kota Jogja agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan smooth? Kita akan ngobrol di sore hari ini. Ardi tidak sendiri ya, Ardi bersama dengan bapak-bapak yang luar biasa di sore hari ini. Sepertinya ini udah di jam sore, habis ngantor gitu kali ya. Sudah bersama dengan Ardi ada Bapak Danang Rudiatmoko selaku Ketua DPRD Kota Jogja. Selamat sore Pak Danang. Selamat sore pemirsa Star yang saya hormati, Star Lover ya. Star Lover, ya. Betul. Ya, selamat sore Mas Ardi. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Aman ya? Aman. Baik. Seperti Pak Sekdanya. Nah, Pak Sekdanya kan aman. Aman di aja ya. Aman sentosa ya Pak ya. Baiklah, dan juga sudah hadir dari depan ada Pak Budi Santosa selaku Kepala DPM TSP Kota Yogyakarta Sugeng Sonten. Pak Budi. Selamat sore Sugeng Sonten Mas Ardi, sehat selalu. Sehat selalu, dan sebenarnya tadi pada speechless ya karena fotonya muda semua ya. Dan muda beneran ya sepertinya ya. Baiklah. Ini tadi bukan Ardi yang speechless, tapi bapak-bapak di sini yang rawuh yang speechless ya. Baiklah, kita akan berbicara mengenai pengawasan perizinan di Kota Jogja Star Lovers. Berbicara tentang pengawasan perizinan, Ardi sendiri juga ingin menggali terlebih dahulu sebenarnya perizinan di Kota Jogja itu seperti apa saja sih Pak jenisnya? Boleh silakan Pak Budi. Terima kasih Mas Ardi dan Star Lovers sekalian. Jadi secara garis besarnya perizinan di Kota Yogyakarta itu kita bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah perizinan berusaha yang dulu sekali namanya HO gitu. HO itu singkatan nggak tahu, izin usaha, usaha mungkin ya. Tapi sekarang namanya izin usaha berbasis resiko. Ya. Kemudian yang kedua ini yang berkaitan dengan bangunan. Kalau dulu IMB, nah sekarang namanya PBG, persetujuan bangunan. Nah, kemudian satu lagi itu adalah izin perizinan yang menjadi kewenangan kota. Nah, tiga-tiganya untuk sampai saat ini di beberapa kota ini sudah berbasis online, sehingga berbasis aplikasi. Nah, kalau untuk OSS itu adalah keluarannya adalah nomor induk berusaha. Nanti semua usaha yang perizinan berusaha itu lewat OSS. Kemudian untuk mendirikan bangunan itu melalui SIM PBG. Yang ini juga sudah diaplikasikan, kemudian dirancang oleh pemerintah pusat termasuk yang OS tadi ya. Nah, kemudian ada satu lagi adalah perizinan non perizinan itu dibangun aplikasi oleh pemerintah kota. Nah, ada sekitar 93 izin yang tergabung dalam aplikasi tersebut. Ini nanti bisa diakses oleh masyarakat. Itu secara garis besarnya begitu Mas Ardi untuk perizinan di Kota Yogyakarta. 93 izin yeah. Yang terintegrasi dalam satu apps. Yes. Gitu, ini keren banget sih ya. Jadi nggak usah gonta-ganti gitu ya, tersentralisasi di situ ya. Betul. Nah, melihat ini nih Pak, ini ada 93 izin, kemudian sudah tersentralisasi menjadi satu pintu nih Pak Danang. Mungkin komentarnya Pak Danang, bagaimana pengawasan Dewan terkait dengan perizinan yang sudah ada sekarang?
itu mau tidak mau yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Aplikasi ini tidak hanya bisa memfasilitasi warga kota dalam mengajukan berbagai macam perizinan, tetapi juga untuk kepentingan pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga kami mendorong pemerintah Kota Yogyakarta untuk selalu melakukan inovasi-inovasi yang basisnya sekarang ini ya, apalagi kalau bukan basis digital. Nah, ini tadi semua memang sudah dilakukan secara digital, juga mengurangi bertemu antar yang berkepentingan itu, sehingga Pak Budi beserta staf itu juga bekerja melayani mereka. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat juga masih perlu edukasi tentang perizinan yang untuk mengajukan izin-izin kepada pemerintah kota. Dan kami masyarakat selaku anggota dewan juga memberi ikut juga melaksanakan sosialisasi untuk hal itu. Nah, seperti contoh PBG, nah dulu IMB, izin mendirikan bangunan. Wah, kok sekarang kok syaratnya macam-macam lah. Ya, itu kan untuk melindungi kita juga. Misalkan bangunan gedungnya memenuhi persyaratan apa tidak, maka disebutkan di situ tidak hanya izin mendirikan bangunan, tetapi persyaratan mendirikan bangunan. Nah, syaratnya itu memenuhi nggak dalam membangun sebuah gedung. Nah, ini yang kadang-kadang juga masyarakat perlu edukasi. Nah, nanti dari situ banyak itu bagainya Pak Budi itu bisa merambah kemana-mana. Ada izin usaha, ada izin macam-macam. Nah, paling tidak bangunan-bangunan di Kota Yogyakarta teridentifikasi, ada nomornya, berapa jumlah bangunannya. Jadi kalau sewaktu-waktu ada seperti peristiwa tahun 2006, ada gempa bumi, terus menimbulkan korban, yaitu dalam bentuk korban bangunan, korban fisik, ini sudah mulai bisa dihitung. Oh, bangunannya yang roboh berapa? Nah, itu maksudnya. Dari itu semua maka perlu adanya sinkronisasi antar semua pihak untuk bisa menggalang potensi ini. Oke, baik. Jadi memang kemudahan akses itu tadi ya kuncinya di situ. Dan kalau kita lihat Ardi sendiri juga lihat banyak sekali sekarang terobosan terkait dengan mall pelayanan publik. Nah, ini satu hal yang keren sih, dalam arti gini, Ardi tuh sebagai milenial yang kadang agak kurang mengakses hal-hal terkait perizinan dan segala macam, ketika melihat sekarang ada mall pelayanan publik juga ya. Ini kalau misalnya nih Pak Budi melihatnya dengan adanya konsep mall pelayanan publik ini ya, apakah sudah cukup mengcoverage kebutuhan masyarakat selama ini? Karena kan pasti macam-macam ya challenge-nya di situ. Gimana menurut Pak Budi? Jadi memang kami di DPMPTSP ini kan selalu mengikuti yang minimal ekspektasi masyarakat lah. Apalagi sekarang tuntutan, kemudian globalisasi, kemudian bagaimana investasi ini bisa mendukung, tentu pintu masuknya itu kan pelayanan publik. Sehingga kita mencoba konsep penyatuan ini ke dalam mall pelayanan publik ini memang menjadi sebuah kebutuhan, di mana ini sudah atau diregulasi juga di Perwal 51 tahun 2003 yang terbaru ini, bahwa layanan-layanan perizinan atau rekomendasi apapun ini kita satukan di mall pelayanan publik. Tapi memang itu tetap kolaboratif. Artinya karena 93
layanan yang kita berikan untuk urusan pemerintah daerah itu pastinya tidak sendirian di DPMP TSP. Artinya kami menyatukan, tetapi sesungguhnya untuk proses dan pengawasannya tetap ada di instansi masing-masing. Nah, ini juga menjadi challenge atau tantangan kita. Bagaimana kita merumpunkan, tapi prosesnya tetap ada di masing-masing instansi. Nah, ini menjadi satu tuntutan juga untuk menjembatani itu, mengakselerasi itu, maka diperlukan sebuah aplikasi yang bisa mendukung real time itu. Jadi alhamdulillah untuk layanan izin perizinan kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta ini semuanya sudah teraplikasi. Jadi pemohon bisa langsung melalui HP-nya, melalui komputernya di rumah memprosesnya. Recordnya ini sampai di mana itu juga sudah ketahuan. Kemudian nanti kalau sudah jadi, itu pun kita kasih tahu, bisa di print di rumah, bisa kita sediakan yang namanya print out di ATM print out lah gitu. Itu juga bisa. Nah, ataupun juga barcode yang nanti bisa digunakan di berbagai tempat. Nah, itulah salah satu yang saat ini kita pecahkan. Namun memang konsep mall pelayanan publik ini tidak hanya pada pelayanan perizinan kewenangan pemerintah kota. Ini juga kita menggandeng 30 tenan yang ada di kota itu instansi vertikal, Mas Ardi. Ada banyak di sana, dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, Kementerian Agama, ATR. 30 sudah bergabung dengan kami. Sehingga harapannya ya identik dengan mall yang ada ini, masyarakat ketika berkunjung ke sana ini sudah semuanya bisa terlayani, mau apapun ya terintegrasi. Nah, termasuk juga kita konsepkan di situ ada semacam Mas, sekaligus kita sosialisasi juga ya di mall pelayanan publik ini, edukasi, kemudian entertainment, kemudian apapun nanti kita coba, walaupun ini masih sangat kecil ya, terutama kita ada model toko swalayannya, ada gerainya UMKM-nya, ada coffee shop-nya. Komplit ya? Komplit. Bahkan kalau Mas Hari di sana mengerjakan tugas dan sebagainya bisa, co-working space-nya bisa di sana. Dan kita sosialisasikan internetnya cukup kencang. Sudah. Nggak kalah sama yang ono-ono ya, Pak ya. Begitu login langsung logout mungkin. Saking cepatnya. Itu tetap cepat itu. Jadi kita tawarkan karena Kota Jogja kan kota pendidikan ya. Ini bisa saja semua bisa dimanfaatkan dan yang penting gratis. Nah, itu. Apalagi kita yang segala sesuatu tuh dalam genggaman ya, Pak ya. Nah, itu internet itu jadi sebuah kunci. Nah, ini yang jadi challenge juga nih, dan juga beberapa kali Ardi ikut obrolan diskusi dengan beberapa pemangku kebijakan. Salah satu challenge-nya adalah Jogja ini kan salah satu kota ataupun provinsi dengan older people terbanyak, orang tua yang banyak, tiang-tiang sepuh yang memang juga masih berproses di situ. Nah, ini ada nggak sih upaya dari pemerintah di sini untuk meng-coverage dalam hal ini kan? Ada nih tiang-tiang sepuh nih kan, antara yang memang dia paham digitalisasi atau ada yang mungkin tidak paham, sangat ini boundaries banget, nggak usah lah, ini nanti ada yang bantuin, atau ini apa upaya yang dilakukan? Apakah ada pendampingan, ada kayak LO gitu datang untuk dampingin untuk mengakses segala macam, atau seperti apa biasanya? Untuk pelayanan yang untuk masyarakat yang kolonial, kolonial, milenial, Gen Z sekarang. Yang kolonial biasanya udah nggak mau lah belajar macam-macam itu. Itu bisa didampingi oleh warga, siapapun bisa mendampingi, dan nanti bisa diakseskan lewat aplikasi yang itu mengatasnamakan. Nah, persoalan nanti dia mau buat apa ini izinnya. Nah, itu kan tergantung keinginannya. Nah, seperti disampaikan tadi, mall pelayanan publik ini bisa diakses dari rumah, bisa. Sehingga datang ke sana tinggal print. Jangankan ngeprint, wong
langsung aja tanpa berhenti bisa. Drive-thru. Ya, Oh, drive-thru. Kayak junk food itu ya, Pak? Iya. Oh, nggak kalah loh. Ya. Iya. Ini Ardi yang nggak up to date nih. Baik. Jadi semuanya dibuat sesimpel mungkin sesuai dengan keinginannya. Betul. Kemudian seinformatif mungkin. Kalau ada apa-apa ya informasinya segera sampai. Misalnya harus datang ke dinas dulu, ya di situ bisa langsung ada info yang memberikan Mas Ardi. Oke. Nah, pada dasarnya teknologi ini kan dalam rangka untuk memangkas ya Pak ya, memangkas dan mengefektifkan, mengefisienkan. Kalau selama ini seperti apa respon masyarakat Pak? Oh ya, respon masyarakat memang tadi mungkin survei kecil-kecilan tetap terbelah menjadi dua bagian, Mas. Satu yang memang tadi itu sangat melek sekali terhadap teknologi sehingga merasa sangat terbantu sekali. Tapi satu sisi ya tetap masih ada. Ya kalau kita perkirakan 30% lah 70, masyarakat 30. Kota, iya 70-30 masyarakat kota ketika sebenarnya dia tahu, paham, punya alatnya, tetapi sudah terbentuk mind bahwa saya harus ketemu gitu. Oh iya, masih ada sebuah. Oh ya, culture itu ya. Culture itu. Kalau nggak ketemu fisik tuh nggak marem. Kurang marem. Karena memang nanti ketika aplikasi itu dijalankan, pesen kemudian apapun yang kurang itu kan melalui aplikasi itu. Nah, sehingga kadang-kadang yang tipologi seperti itu memang harus ketemu. Nah, ini juga kami sediakan di mall pelayanan publik. Ini kita sedia loket khusus untuk informasi, baik itu nanti ada pelayanan publik yang kewenangan kota, OSS tadi yang NIB maupun DPBG. Karena memang ada beberapa, karena dari catatan kami yang mengakses, kita kan dengan layanan ya 1 tahun untuk informasi itu ada sekitar 8.000-an sekian hanya untuk tanya. Ketika misalnya gimana caranya membuat akun, gimana caranya syarat-syaratnya, ada syarat itu sudah ada di web ataupun di JSS yang cuma nanya portal. Itu Pak. Cuma nanya itu. Nah, ini menjadi menarik dan ini tetap kita layani karena memang ya kita harus inklusi ya. Ya walaupun gemes juga ya Pak. Begitu. Ini mau bilang ini budaya literasi pun di mana sih? Tapi kita sangat menghormati, betul. Artinya itu. Betul. Termasuk ini Mas Ardi, dalam rangka pelayanan inklusi, mall pelayanan untuk semua, kita juga punya layanan untuk kaum marginal. Ya, kami punya layanan yang namanya Santer, itu adalah layanan terpadu untuk kaum difabel dan sebagainya. Ketika yang bersangkutan tidak ingin muter di loket dan sebagainya, dia cukup dalam satu loket, nanti yang muter adalah petugasnya. Ya, termasuk layanan-layanan yang sudah inklusi, kita infrastruktur sampai dengan kita sudah bangun ini Pak Danang, kamar mandi yang memang untuk kaum eksklusif ini sudah kita buat. Ada juga buku panduan yang untuk kaum tunanetra. Jadi kita buat buku braille sehingga kaum tunanetra itu bisa mengakses layanan itu dengan mandiri. Nah, itu memang kita terus lakukan karena ya. Tapi yang menjadi menarik Mas Ardi, ternyata dari kan punya populasi pengunjung ya. Di tahun 2022, 1 tahun mall itu berdiri, itu kan ada sekitar 139.000 pengunjung. Nah, itu kan tadi yang menuju loket tanya itu tadi kan ada 8.000 ya. Sampai semester 1 di Juni tahun 2023 ini pengunjungnya menjadi berkurang sekitar 50.000 dalam 6 bulan. Dan yang berkunjung sekedar untuk tanya tadi itu juga menjadi mengecil. Karena kalau kita bagi rata itu kan 4.000-an itu di semester 1 ya. Ini baru mencapai 2.000. Artinya edukasi yang kita berikan itu sudah semakin diketahui oleh masyarakat. Dan ini pun informasi ini terus kita lakukan dengan sosialisasi dan lain sebagainya sehingga masyarakat sudah semakin tahu, dan harapannya nanti ke depan
mall pelayanan publik ini akan menjadi mall pelayanan publik digital, yang sebenarnya memang sudah kita rintis sejak bulan Mei tahun 2023 ini. Sehingga nanti harapannya yang datang ke sini untuk memerlukan layanan-layanan tenan yang instansi vertikal, yang seperti saya sebutkan tadi. Ada paspor, imigrasi, SIM, STNK, dan lain sebagainya. Gitu Mas Ardi. Oke, Starlovers, Anda bisa bergabung ya untuk bertanya di sore hari ini, diskusi bersama dengan bapak-bapak yang concern terkait dengan perizinan di Kota Jogja. Ini ada yang bergabung Pak di Tangerang. Anda bisa WhatsApp juga nih Starlovers di 0818212213, karena radio kita ini bisa didengarkan dimanapun, di jagat raya manapun juga bisa. Asal ada internet, semuanya bisa lewat streaming di www.starjogja.com, harianjogja.com, radioonline.com, radiogarden.com, dan juga jogjastreamers.com. Ini seperti Mas Rudi yang ada di Tangerang. Ini pertanyaannya agak teknikal. Sugeng Sonten bapak-bapak, izin bertanya, boleh spill perizinan buka minimarket warna merah kuning itu yang ada di Kota Jogja, yang depannya A. Nah ini karena nggak endorse ya, jadi saya nggak sebut ya Pak ya namanya. Ada Bapak sudah paham G? Ada iya. Nah gitu. Yang warnanya brandnya merah sama kuning, depannya A. Nah itu. Ini mungkin lebih ke teknikal ya Pak ya, perizinan terkait buka minimarket. Nah monggo. In general nih sepertinya. Iya. Pak Putih nih kalau pengelolanya nih. Jadi ini untuk perizinan, kami namanya kan biasanya dulu toko jejaring, toko swalayan begitu ya. Ini sudah ada ketentuannya. Yang tentu yang pertama adalah perizinan berkaitan dengan physically atau tempatnya. Itu nanti dilalui melalui PBG. Ya, kalau sudah berdiri, untuk izin operasionalnya itu melalui OSS atau NIB. Nah, di situ nanti upload, kemudian dan sebagainya, syarat-syaratnya akan keluar. Kemudian satu lagi, di pemerintah kota itu namanya IUTS, izin usaha toko swalayan. Nah, dia harus mengantongi 3 izin itu di Kota Jogja, ya. Sehingga yang pertama PBG untuk bangunannya, operasionalnya NIB, dan untuk suboperasionalnya itu adalah IUTS. Nah, untuk syarat dan ketentuan silakan nanti bisa dibuka melalui JSS, websitenya DPMPTSI Kota Yogyakarta. Monggo nanti bisa diakses di sana. Gitu Mas. Baik. Jadi semuanya sudah terakses di situ Mas Rudi ya. Terintegrasi informasinya secara digitalisasi juga. Nanti kalau misalnya pengen nanya juga di situ sudah ada ini ya Pak ya, hotline-nya. Hotline-nya ada. Untuk bisa bertanya. Jadi tidak perlu khawatir ya, semuanya bisa akan di cover di sana. 30 menit nggak terasa ngobrol bersama dengan Pak Budi, Pak Danang juga di sore hari ini. Kita take a break dulu. Setelah itu kita akan lanjut bagaimana sebenarnya teknikal dan juga terobosan-terobosan lain yang akan memudahkan Anda terkait perizinan di Kota Jogja. Masih bersama dengan Ardi di Bincang Spesial. Halo, selamat sore. 38 menit lebih dari pukul 3 sore masih bersama dengan Ardi berbicara tentang pengawasan perizinan di Kota Jogja. Ngobrol bersama dengan DPRD Kota Jogja. Kita tadi sudah banyak bicara mengenai overview perizinan yang ada di Kota Jogja, jenis-jenisnya dan juga pelayanan yang diberikan melalui mall, pelayanan publik dan juga integrasi dengan digitalisasi platform. Nah, ini Ardi pengen menuju ke Pak Danang nih, bicara tentang support. Nah, support yang diberikan ke pemerintah kota ini seperti apa yang selama ini dilakukan oleh DPR? Oh ya, kita banyak sekali ya memang kami di legislator mensupport tidak hanya di proses infrastruktur peraturannya, tetapi juga konsekuensi yang timbul dari peraturan. Nah, tadi disebutkan banyak aturan-aturan yang sudah mengatur dan dibutuhkan. Nah, cara menyambungkan ini menjadi sebuah fungsi yang bisa diklik dalam satu jemari ini, yang proses di belakangnya banyak anggaran yang dibutuhkan. Nah, sehingga setelah ada itu kita selalu berkomunikasi dengan Kominfo. Kita tawarkan, Kominfo berani nggak menyelenggarakan ini, backup Pak Putih ini. Nah, Pak Putih ini kan user paling ujung di
pemerintah kota itu dalam mal pelayanan publik itu ujungnya adalah Pak Budi. Tetapi yang bergerak ini kan banyak dinas yang terkait tadi. Iya. Begitu banyak dinas ya Pak ya. Nanti tadi disampaikan 99 jenis izin harus dilayani, kan berarti ada 90-an aplikasi yang dipersiapkan di belakang ini. Betul. Nah, sehingga ini yang kita support juga. Jadi tidak hanya infrastruktur dari peraturannya, tetapi juga infrastruktur dari konsekuensi yang timbul dari aturan tersebut. Harus kita persiapkan sak sumber daya manusianya kalian. Oke, baik. Nah, selama ini dengan implementasi itu tadi ya, arti sejak bulan Mei ya Pak, tadi sejak bulan Mei kita sudah mulai aplikasikan. Ada nggak sih masih keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan? Dan kalau disampaikan keluhannya masyarakat ya masih banyak. Tetapi ini juga tidak cuma bulan Mei, persiapannya lebih dari itu Mas. Panjang banget ya Pak itu ya, betul. Dinamikanya panjang banget itu pasti. Pasti panjang. Sebelum kita menyatakan siap buka mal publik ini udah harus, ini sudah siap belum? Begitu siap ya kita ini itu Mas. Jadi jangan dilihat dari dinamika yang ada sekarang, tapi persiapannya menuju ke arah itu kita persiapkan jauh dari tahun 2022. Jadi sudah ada persiapan sebelumnya. Oke. Baik. Kalau dari Pak Budi sendiri mendengar keluhan masyarakat seperti apa nih selama ini yang mungkin masih belum tercoverage, yang jadi challenge utama dari penyedia layanan kita? Oke. Jadi sebelum kami menyampaikan beberapa keluhan, kami sebenarnya sangat membuka sekali berbagai hal, terutama masukan dari masyarakat. Jadi kalau berbicara pengawasan, ini kan ada pengawasan internal, eksternal. Nah, salah satu pengawasan eksternal itu ya masyarakat itu tadi, bisa juga melalui legislatif, dan kami bermitra dengan Komisi B Pak, dan kita selalu diawasi, dimotivasi dan lain sebagainya, termasuk terfasilitasi tadi ya. Kita dalam hal untuk mendapatkan berbagai masukan, keluhan itu kita sudah punya hotline-nya melalui, bahkan kita punya 3 hotline yang khususan untuk tadi PBG, OSS dan pelayanan perizinan tadi, termasuk websitenya, medsosnya itu sangat terbuka sekali. Nah, memang kebanyakan yang dikeluhkan oleh masyarakat itu kebanyakan seperti itu, karena memang di era yang sekarang ini kehati-hatian tadi kalau PBG memang sangat diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua itu memang keluhan berkaitan dengan familiarnya aplikasi itu tadi. Nah, maka tadi saya sampaikan itu kita jembatani dengan layanan informatif yang ada di DPMP TSP. Nah, untuk sementara itu, tapi ada beberapa yang menarik terkait dengan begini. Tadi yang mungkin semacam kebiasaan gitu ya. Cukup banyak, karena kan sebelum saya di DPMP TSP itu kan saya lebih banyak di wilayah. Ada camat, ada lurah begitu, yang mungkin nomor saya itu sudah sampai mana-mana gitu ya. Atau Bapak mau ganti nomor aja? Ya gitu. Atau itu nomornya di silent aja Pak? Nah, itu banyak sekali yang masuk hanya sekedar menanyakan, Pak, izinku sampai mana gitu. Teknis banget ya Pak? Teknis banget. Nah, ini kan juga akhirnya, tapi nggak apa-apa, tetap saya layani. Artinya langsung saya kembalikan nomor akunnya berapa, dan silakan cek di aplikasi yang bersangkutan dan sebagainya. Nah, itu, tapi saya justru gini Mas, malah sangat berterima kasih sekali masyarakat itu masih merespon gitu loh. Karena kalau perhatian kan tanda sayang kan gitu. Iya dong. Nah, dicuekin kan ikut mikir juga. Iya. Nah, itu justru saya memberi kesempatan. Ini loh beberapa layanan yang baru dan sebagainya, silahkan di medsosnya kami dan lain sebagainya, itu malah nanti menjadi interaktif. Walaupun awalnya dia itu nanya berkaitan dengan izinnya dia, tapi justru malah
kita berikan lagi beberapa informasi yang menarik ataupun yang mungkin nanti bisa disebarluaskan di masyarakat itu. Dan ini terutama yang kami sangat perlukan, Mas. Ini kita butuh semacam penyampaian. Ya kalau boleh di bahasa sekarang kan ambasadornya lah gitu loh. Oh, dutanya. Penyambung. Ya, bisa dia membrandingkan kami ke masyarakat itu. Nah, ini nanti sedang kita bentuk. Artinya ya masyarakat yang sudah menerima layanan yang baik itu ayo sampaikan. Jadi, apa yang kamu dapatkan, ya, itu nih lagi. Ambasadornya. Ya, grand ambasadornya gitu. Termasuk Mas Ardi, kawan-kawan ya datang nih mall pelayanan publik kan. Oh, gitu. siap. Nanti kita bikinkan konten di situ ya. Biar terbranding ya, Pak. Ya, betul. Gitu. Jadi harapan kami ini karena memang banyak juga masyarakat, terutama yang millennials, yang apalagi yang zenial ya, Z itu banget nih. begitu mendengar pelayanan publik itu yang terbayang itu kan yang lalu-lalu, mesti suwi, angel, tinggal bulet dan sebagainya. Nah, ini ternyata perlu banyak juga edukasi. Betul. Karena toh nanti dia juga nanti akan mendapatkan pelayanan seterusnya gitu loh. Nah, dia juga akan mau nggak mau akan interaksi juga ya. Iya, betul. Baiklah, jadi lupakan branding yang bulat itu, yang nggak efektif, efisien dan segala macam. Dan ini tugas kita bersama untuk mensosialisasikan itu. Apalagi tadi kan Adi sendiri juga amazed ya, ternyata ada mall pelayanan publik sudah terintegrasi kayak gitu. Padahal dulu kan brandingnya lama gitu ya Pak. Kita harus butuh waktu seharian bahkan berhari-hari untuk menyelesaikan dokumentasi. Baiklah, itu tadi beberapa hal yang memang sudah disampaikan, dan apapun itu memang sudah menjadi sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama terkait dengan perizinan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang semacam himbauan atau harapan nih kepada masyarakat agar bisa memaksimalkan nih, agar bisa menggunakan sehingga akan terus tersebarluaskan sehingga kebermanfaatannya pun juga akan lebih maksimal. Monggo Pak Dana. Saya sampaikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta, terutama yang ber-NIK Kota Yogyakarta. Terutama nih ya. Itu ya sebuah pelayanan kan kudu harus punya ini, terutama ya harus diutamakan, terutama pemilik NIK Kota Jogja bila membutuhkan sesuatu cukup melalui platform JSS saja, Jogja Smart Service. Jogja Smart Service. Okay. Nanti di situ sudah terfasilitasi apa yang panjenengan butuhkan. Nanti tinggal mengklik apa yang diperlukan, apa yang menjadi kebutuhan Anda sebagai warga Kota Yogyakarta akan dipenuhi, 100% akan dipenuhi dari JSS itu. Nah, silakan, sehingga gunakanlah kemudahan ini untuk tadi wis ngantri, orang saya ngantri dari rumah aja. Kalau turun sudah ada yang order. Ini begitu JSS ini Pak Budi juga apa ini, nah sudah masuk ordernya. Baik, di sini banyak sekali ya kalau dicek di JSS ini sudah already available di Google Play Store dan juga Apple App Store. Di situ banyak sekali pelayanan-layanan terkait free hotspot Pemkot ya, dan juga perizinan tadi ya juga udah ada juga di situ, lowongan pekerjaan, permohonan KTP, banyak sekali. Tinggal klik jempol Anda milih mana. Aduh sayang nih NIK Adi bukan NIK Kota Jogja nih. Baiklah. Nah ini kalau dari Pak Budi nih, ini seperti apa sih harapan dan pesan untuk masyarakat nih yang mungkin kayak belum terlalu into dan ini sebagai upaya agar tersosialize dan semua bisa menggunakan manfaat dari JSS ini tadi. Iya, oke. Jadi untuk masyarakat Kota Yogyakarta, silakan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta sudah memfasilitasi berbagai hal, terutama yang digitalis. Itu silakan akses, dan itu pintu masuknya hanya JSS. Platformnya tidak ada yang lain lagi. Terintegrasi. Yes. Jadi kalau
teman-teman Jogja Lovers itu sudah punya akunnya, itu enggak apa-apa Mas, walaupun bukan non-nik juga nggak apa-apa. Oh iya, Ardi akan download setelah ini ya. Tidak itu bisa terfasilitasi pada poin-poin tertentu. Betul. Contoh yang sekarang lagi ramai di mahasiswa itu kan kurikulum Merdeka. Oh iya, betul. Dia kan ada magang dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi favorit. Nah, sekarang juga demikian. Teman-teman mahasiswa itu bisa langsung upload di situ, cek di situ, bisa nanti begitu cepatnya. Nah, untuk beberapa layanan kami sampaikan sekali lagi karena memang yaitu tadi ya, persepsi masyarakat terkadang masih ada rasa kecurigaannya, masih ada rasanya oh ini jangan-jangan diperlama gitu ya, atau apa. Ya, Pak. Kemudian bahkan yang masih ada sampai saat ini adalah ketika merasa belum paham dan sebagainya minta tolong pada orang. Tapi ketika orang yang dimintai tolong itu kalau ngurusnya yang benar nggak masalah. Artinya kami tekankan di sini bahwa untuk perizinan selain PBG itu sebenarnya gratis, nggak ada yang bayar. Ini PBG sama reklame. Kalau reklame memang pajak daerah ya. Beda nih ya konsepnya. Gitu. Yang semuanya tidak perlu bayar dan itu dilakukan sendiri di rumah sendiri tidak masalah, tidak usah, karena masih ada persepsi bahwa ketika minta tolong pada orangnya itu tidak serius, akhirnya menjadi lama. Padahal ketika itu diurus sendiri sebenarnya syarat lengkap lebih cepat. Dalam hitungan hari, dalam hitungan jam, detik, ketika memang sudah confirm di situ sudah nggak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga saya sampaikan di Jogja Lovers. Nanti tanggal 6 Oktober itu kan anniversary yang pertama Mall Pelayanan Publik Mas. Ya, nanti ulang tahun pertama. Iya, ulang tahun pertama. Kami informasikan ada beberapa event di sana. Nanti ada podcastnya ada, kemudian nanti live eventnya ada. Dan monggo nanti Jogja Lovers yang pernah merasakan layanan MPP itu nanti secara acak akan dihubungi secara live. Nah, nanti akan mendapatkan ya sekedar giveaway atau apalah. Wah, ya. Ini untuk memberikan sebuah opini ya, memberikan sebuah statement. Betul. Termasuk nanti ada event di sana itu kan ada layanan-layanan niaga itu, ada layanan toko dan sebagainya. Nanti kita usahakan ada sesuatu yang spesial untuk pada tanggal 6 Oktober hari Jumat. Silakan datang di Mall Pelayanan Publik, tidak masalah. Dan termasuk untuk hari itu akan kita sediakan free saya mau katakan breakfast itu panganan cilik, tapi nggak apa-apa ya untuk breakfast ya. Breakfast juga Pak. Breakfast juga. Disediakan cemilan. Secara gratis nanti silakan di hari Jumat. Dan kalau nanti yang tidak bisa datang silakan pantengin juga di beberapa medsos yang ada di DPMPTSP atau Mall Pelayanan Publik. Gitu Mas Adi. Itu tadi Star Lovers ya, berbagai macam platform sudah disediakan oleh pemerintah Kota Jogja. Berbagai macam layanan melalui satu pintu secara digitalisasi di JSS ya, di .jogjakota.go.id, termasuk di dalamnya perizinan juga. Beberapa hal semuanya sudah terintegrasi di sana, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan agar layanan ini bisa semakin tersebar, efektif, efisien, dan tidak trust issue ya, bahwa layanan ke pemerintah itu pasti lama, tidak. Sekarang semuanya sudah dijadikan satu di jss.jogjakota. Ya, dan kecuali tadi dua hal tadi yang memang membutuhkan perhatian, PPK dan turunannya itu banyak. Betul. Jadi itu menjadi concern juga ya tadi, dan semoga semuanya bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat kita semuanya di sini. Jangan lupa tanggal 6 akan ada ulang tahun pertama di Mall Pelayanan Publik. Ya, nanti akan banyak sekali kegiatan dan acara di sana bagi Anda yang sudah pernah menikmati layanan MPP. Nanti akan dihubungi secara random, akan mendapatkan hadiah menarik di hari ulang tahun di MPP. Dan langsung join aja di sana karena ada breakfast juga. Dan apa Pak tadi ada beberapa acara-acara yang sudah dipersiapkan juga di MPP. Lokasinya di Komplek Balai Kota. Komplek Balai Kota Kota Yogyakarta. Langsung aja ke sana di tanggal 6 Jumat. Thanks God It's Friday, langsung kunjungi di sana. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Pak Mas Ardi dan Star Lover. Selamat berkegiatan
Oke. Terima kasih untuk obrolan sore hari ini terkait dengan pengawasan perizinan di Kota Jogja. Langsung aja akses di jss.jogjakota.go.id untuk segala bentuk pertanyaan atau hal yang tadi mungkin ke skip di sore hari ini. Ardi Sarjono pamit, selamat sore.